Teman-teman sambil Habib bercerita, silakan naik ke panggung ya. Naik ke panggung aja. Ayo, monggo Mbak. Mbak, naik aja Mbak. Mau dijemput apa mau diseret? Ayo, monggo. Kapan lagi sama duduk sama cucunya Nabi? Ayo cepetan deh. Gak apa-apa, naik aja. Ayo. Oke. Gimana? Saya mulai ya. Gimana tadi musiknya enak? Memang yang haram-haram itu enak. Bib, jadi itu. Nanya Bib, ini haram nggak Bib? Enggak. Warnanya pelangi soalnya. Jadi kalau tadi tanya yang cucunya Dajjal yang mana? Ya yang menikmati musik itu dari tadi. Karena kenapa? Karena gini, Dajjal itu senjata utamanya adalah fitnah. Itu Kanjeng Nabi yang bersabda. Membuat sesuatu yang haram menjadi tampak enak dan yang halal menjadi tampak berat. Itu ciri-cirinya. Jadi Anda lihat aja ke dalam diri Anda sendiri. Saya ini sukanya kepada sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal. Kalau kepada sesuatu yang haram, ya berarti Anda anak cucu Dajjal. Memang tidak secara biologis, tapi secara ideologis itu. Kira-kira begitu. Dan tidak menutup kemungkinan saya yang keturunan Nabi secara biologis, tapi secara ideologis punya gen bersambung ke Dajjal. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya cucu Nabi itu harus dilihat sebagai tanggung jawab, tidak sebagai privilege. Kalau sebagai privilege, akhirnya ada lembaga yang memalsukan sertifikat cucu Nabi. Karena dilihat sebagai privilege, kok kayaknya enak gitu. Sampai nggak tahu. Repot loh. Harus selalu tampil baik. Iya. Repot pokoknya. Nah, saya KC itu 2018, tapi Ma'iyah kan bertahun-tahun jauh sebelumnya di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi jauh sebelumnya mengenal lingkar Ma'iyah. Dan sampean kalau nonton podcast saya dengan Mojok atau di beberapa podcast lain, kemarin saya dengan NU buat Ramadan, itu ketika ditanya, siapa di antara tokoh yang paling berpengaruh dalam dakwah saya, itu saya nggak mikir langsung nyebut Cak Nun. Enggak, Cak Nun. Kalau Cak Noe enggak. Terus terang saya, gini ya, Anda harus cermat, jangan tertipu pada ikatan biologis. Tapi ikatan ideologis itu loh. Jadi kenapa Sabrang itu sulit menjadi Gus Industri? Karena Sabrang itu modal pinter tapi gak punya empati. Jadi Mas Sabrang ini, saya pernah ditanya, saya cerita ke Mas Sabrang waktu itu. Bedanya Mas Sabrang dan Mbah Nun itu apa? Kalau Mbah Nun itu turun ke panggung. Kalau Sabrang ngajak Anda naik ke panggung. Itu bedanya. Coba Anda cermati. Mbah Nun itu turun ke panggung. Jadi turun dari panggung. Jadi Mbah Nun itu demi kita semua cosplay jadi orang goblok. Agar Anda mengerti bahasanya. Agar Anda bisa memahami. Agar Anda bisa ikut jalannya. Jalan dan yang diyakini sebagai jalan yang baik. Jalan yang sempurna dan lain sebagainya. Nah, sama sebenarnya. Cuman beda metode. Kalau Sabrang, kita yang disuruh mikir. Dikei istilah-istilah. Logika. Akhirnya dia kan sistem pengajarannya evolusi itu. Diseleksi. Yang goblok gak bisa keselamatkan.
Akhirnya yang pintar-pintar tok yang kena sama Sabrang. Nah itu yang ya memang nggak punya empati lah. Nah, jadi saya sudah lama saya bilang bahwa bahkan saya itu pernah mengkombinasikan antara ceramah dan musik di kampung dulu ketika saya 1 tahun harus mengabdi secara intensif kepada ayah saya yang sedang sakit selama 1 tahun. Tiba-tiba dipanggil ke kampung, itu bikin semacam lingkar ma'iyah gitu, perpaduan dengan musik dan lain sebagainya. Mas Hari udah balik sih. Sebenarnya Mas Hari itu posisinya lebih tinggi lagi. Beliau itu seharusnya levelnya adalah pendakwah. Karena memerangi kesyirikan. Betul. Karena kenapa? Karena masalah orang beragama dengan budaya, kan budaya itu dianggap syirik. Dan betul, ada beberapa orang yang tadi memberhalakan budaya. Budaya itu hanya dirayakan, tapi tidak dialami. Sehingga kemudian dia menjadi berhala. Nah, orang yang tidak mengerti dengan latar belakang agama, budayanya yang kena, bukan oknum-oknumnya. Begitu juga orang budayawan yang sebel kepada agama, tokoh-tokoh agama, ya dibilang, ya udahlah kita punya jarak yang berbeda. Dan ini menjadi masalah. Karena kenapa? Karena kalau di Islam itu saking gini ya. Kenapa Kanjeng Nabi itu terlihat sangat Arab sekali? Karena Kanjeng Nabi itu orang Arab yang sangat menghormati budayanya, yaitu budaya Arab. Nah, kita kemudian kebolak-balik salah paham. Menganggap, oh berarti yang kita muliakan itu juga Arabnya, bukan Islamnya. Padahal Kanjeng Nabi ngasih contoh, muliakan budayamu yang Indonesia, yang Korea Utara. Sebagaimana saya memuliakan budaya Arab saya. Makanya sorban, jubah, itu dalam khazanah Islam disebutnya sunnah adah. Apa itu sunnah adah? Sunnah kebudayaan. Jadi sunnah yang terkait dengan kebudayaan. Nah, sunnah kebudayaan Indonesia apa? Ya dicari sendiri. Pakaian yang penuh dengan kesantunan, kehormatan, dan lain sebagainya. Makanya bahkan kalau dalam falsafah hukum Islam, usul fiqh, itu ada prinsip namanya al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Mekanisme penarikan hukumnya namanya uruf. Misalnya apa? Misalnya zakat. Kanjeng Nabi gak pernah zakat fitrah pakai beras itu. Itu dulu pakai kurma atau gandum. Ilatnya, falsafahnya adalah makanan pokok. Orang Indonesia gak makan kurma, gak makan gandum, ganti beras. Berkembang lagi. Orang dikasih beras, mentahnya aja. Dicarikan solusi sama para ulama. Ya udah, pakai duit bisa, asalkan tidak narik hukum dari madhab Syafi'i. Tapi dari madhab luar Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i gak boleh pakai uang zakat fitrah. Tapi di luar madhab Syafi'i dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh. Karena zaman berkembang. Karena kalau madhab Syafi'i bilang itu zakat fitrah itu makanan pokok. Nah, uang itu kan media untuk mendapatkan makanan pokok. Jadi gak boleh. Nah, sekarang mungkin buat apa punya uang kalau gak bisa belanja di Shopee gitu misalnya. Boleh nggak zakat fitrahnya Shopee Pay Later gitu. Apakah zakat fitrah pakai QRIS di atas panggung itu sah? Nah, itu misalnya dipertanyakan itu. Tapi tadi bukan zakat, Bib. Tadi bukan zakat ya. Oh, bukan. Tapi sorry saya salah sedikit, Bib. Ini ada fenomena yang menarik hari Ini ngomongin gue. Enggak, ntar dulu Bang. Jangan dipisahin dong. Pemisahnya Sabrang. Sorry, salah sedikit. Jadi hari ini ada fenomena yang menarik. Ketahuan satu orang pura-pura mualaf. Teman-teman lihat di medsos ya. Jadi modus, Bib. Ya. Pura-pura mualaf masuk masjid, dia ngomong nggak ada duit, kasih 1 juta, dia keliling setiap masjid minta mualaf.
Lumayan tuh. Lumayan. Saya kasih pekerjaan yang lebih strategis ya. Habib industri dipancing sedikit langsung muncul ya. Iya, saya kasih pekerjaan yang lebih strategis dari itu. Jadi dulu, bukan saya, teman-teman saya. Anda bisa mendatangi rumah orang yang sedang berduka karena kematian. Datangi, terus Anda bilang, almarhum itu punya utang ke saya. Tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti. Cuma saya butuh uang. Ya kalau nggak dibayar nggak apa-apa, tapi kok rasanya saya susah ikhlas ya. Syaratnya, kalau mau dibayar cuma 500.000 sebenarnya. Jangan terlalu, kalau Anda bilang 5 juta, nggak apa-apa neraka aja. Jangan 5 juta, 500.000. Dari riset yang saya lakukan, Beb, riset tanpa praktek tuh kayaknya nggak mungkin. Loh, ini salah ya. Jadi orang pintar itu belajar dari pengalamannya sendiri. Orang goblok itu gak belajar bahkan dari pengalamannya sendiri. Orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain. Ini hebatnya kalau Habib campur Madura. Jadi Beb, koalisi Beb. jadi itu pasti dikasih itu berdasarkan riset. Karena dia kan 500.000 tapi keluarga saya selamat, murah lah. Nah, jadi itu saya udah lama terikat dengan KC dan saya selalu menjelaskan itu bahwa Mbah Nun itu seorang yang sangat berpengaruh. Paling tidak secara metodologis dalam dakwah kepada diri saya. Sangat berpengaruh. Dan itu makanya sekaligus pengaruhnya yang tadi disampaikan. Kalau KC tidak pernah mengajak orang untuk menghadiri KC, Anda boleh cek. Seingat saya, belum pernah sekalipun ngajak orang subscribe YouTube saya. Anda boleh cek. Nah, jeda nulis itu tidak pernah saya bilang, ayo subscribe. Nah. Silahkan. Monggo. Tenang Beb, judul kita inverted. Iya. Jadi kebalikannya tuh, kalimat tadi tuh kebalikannya biasanya tuh. Oke. Jadi inverted ini bahasa Arabnya munafik lah. Jadi gitu. Jadi ya memang begitu. Dulu tradisi terlebih dulu dari para habaib dan para kiai, gak ada dia nyamperin umat yang nyamperin dia. Makanya Habib Ali Kuitang itu 107 tahun majelisnya disamperin umat. Gak pernah beliau, termasuk Pak Harto itu tidak pernah didatangi oleh beliau. Semua presiden mendatangi beliau, Habib Ali Kuitang itu. Karena memang tradisinya betapa kurang ajarnya kepada guru jika guru itu didatangkan ke rumah. Makanya ayah saya itu tidak pernah mendatangkan guru les ke rumah. Para habaib di kampung saya itu tidak pernah mendatangkan guru ngajinya ke rumah. Guru ngaji itu di tempat ngaji. Misalnya ada seorang guru ngaji di kampung saya itu Syekh Saleh. Itu rumahnya. Jadi anak muridnya yang datang. Itu penghargaan kepada ilmu dan orang berilmu. Pondasi ilmu dalam Islam itu adalah etika, penghargaan, keberkahan, bukan kognitif. Kalau kognitif kan lebih pandai AI, Google dan lain sebagainya. Anda sepintar-pintarnya matematika gak akan lebih cepat dari kalkulator saya rasakan. Artinya ilmu itu pondasi utamanya adalah keberkahan kalau di Islam. Makanya cara mendapatkannya itu juga penting, bukan soal apa yang didapatkan. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana kemudian KC. Nah, soal gini, fafirru ilallah itu salah satu ayat yang sering saya kutip dan saya favorit.
bersegeralah kamu kepada Allah. Para sufi itu senang sekali dengan ayat itu. Karena kenapa? Karena kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu betapa sedikitnya bekal kita, sedangkan jauhnya perjalanan kita. Maksudnya bekal itu umur, perjalanan itu ke Allah. Saya pernah ngaji satu kitab dari Syekhul Akbar Ibn Arabi, Perjalanan Menuju Allah. Itu ada 10 tingkatan, setiap 10 tingkatan ada 10 cabang, setiap 10 cabang ada 10 cabang lagi. Jadi ada 1000 tingkatan menuju Allah. Tingkatan pertama yang saya pelajari adalah ketika kamu sesuatu itu hadir, huduri kepada dirimu sebagaimana sesuatu itu. Misalnya ini minuman haram atau gini, duit, paling gampang contohnya duit. Duit itu kan ada istilah duit panas untuk menyebut duit haram. Itu betul-betul karena memang bagi seorang yang tangannya dikuasai oleh hatinya yang bersih, duit itu panas. Makanya disebut duit panas. Dia panas tuh ketika memegang itu karena duit itu haram. Itu tingkatan pertama dari 1000 tingkatan menuju Tuhan. Nah, karena saya tahu pertama aja sulit, saya tutup kitabnya. Daripada saya frustasi dalam beragama, mending saya bodoh. Iya. Jadi itu. Perjalanan menuju Allah itu jauh. Sedangkan umur kita pendek. Makanya diselipkanlah di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, yang sifatnya akumulatif. Khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Kemudian juga, makanya ini Kanjeng Nabi bilang, orang yang umur 40 tahun belum suluk. Suluk itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Suluk itu artinya mulai memasuki jalan-jalan menuju Allah. Artinya bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah dan lain sebagainya. Kalau 40 tahun belum suluk, itu dikhawatirkan terlambat. Enggak neraka sih. Cuman dikhawatirkan tidak sampai. Ya surga, tapi kan surganya enggak VIP misalnya. Dan lain sebagainya. Dikhawatirkan itu. Umur 40 itu. Makanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu punya satu kitab namanya judulnya Risalatul Umur. Risalah tentang umur manusia. Bagaimana kita rapi tentang semua itu. Soal tema ya, mungkin saya harus masuk ke tema sedikit. Inverted. Saya tadi nanya loh. Inverted ini apa, kata saya dari awal. Ini serius. Saya akhirnya tadi ngecek di Kenduri Cinta website. Saya klik karena biasanya ada mukadimahnya. Ternyata ketika saya klik masuk ke website judi. Serius. Saya konfirmasi di belakang. Ya, suruh siapa kenjerengannya gak diisi. Akhirnya susah memanage itu. Artinya ujung-ujungnya ya kenjerengan itu diisi kawan-kawan. Biar bisa di-maintain dengan baik. Gitu. Beb, terakhir judi kapan, Beb? Terakhir judi kapan? Lewat HP? Saya gak pernah judi. Yang pernah judi itu ibu saya. Ketika melahirkan saya. Karena itu dengan penuh pertaruhan. Dan itu judi yang halal. Walaupun kemarin banyak yang judi kayaknya pas pemilu ya. Menurut Habib, judinya ibu itu sukses atau gagal? Kalau saya sih sudah pasti dong, gagal. Enggak, di mata semua ibu kan anak itu ya oke lah. Baiklah. Perspektifnya kan memang, makanya rahim itu dikasih ke ibu. Karena perspektif kita seharusnya perspektif seorang ibu kepada anak. Tidak melihat anak yang kurang itu sebagai orang yang berkebutuhan khusus. Tapi orang yang berkemampuan khusus. Digali itu. Kenapa dikasih kekurangan? Digalilah apa makna dibalik kekurangan itu sendiri. Nah, soal inverted, karena ini bulan Ramadan, saya bicara dalam konteks Ramadan lah. Saya kan Habib ya.
Jadi biar Anda yakin kalau saya Habib itu loh. Temanya yang agama dan nyenggol-nyenggol Ramadan lah. Jadi begini teman-teman. Ada satu tradisi yang menurut saya kebolak-balik di Indonesia. Tentang apa yang normal dan apa yang tidak normal. Seringkali ketika kita selesai lebaran, masuk lagi ke kantor, itu kemudian silaturahmi halal bihalal, walaupun aslinya haram biharam itu. Karena unjuk gigi semua, sombong-sombongan, unjuk pencapaian dan kesuksesan. Nah, kemudian ada kata-kata template yang begini. Alhamdulillah hidup kita kembali normal. Iya, kembali ke fitrah, kembali suci, kembali normal. Padahal yang normal itu adalah hidup kita di bulan Ramadan. Jangan salah Anda. Karena soal normal dan tidak normal, ini kan harus kita betul-betul ketahui agar hidup yang disebut normal itu benar-benar normal. Nah, hidup yang normal itu di bulan Ramadan. Anda mau marah mikir, mau marah nahan karena lagi puasa, lagi bulan Ramadan. VPN Anda uninstall dulu. Micet Anda hapus. Di bulan Ramadan, judi gak main dulu karena menghormati bulan Ramadan. Nah itu normal. Normal itu. Nah, jangan kemudian diputar lagi menjadi yang normal adalah di luar Ramadan. Ramadan itu hanya momentum berhenti sejenak aja. Nah itu yang bahaya. Karena itu para ulama itu bilang Ramadan kan bulan-bulan di luar Ramadan. Bukan membanalkan, menormalisasi keburukan di luar Ramadan untuk juga dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kemudian ya hidup kita nggak pernah berubah sama sekali. Dan gini, dibolak-balik itu ciri seorang hamba. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Jadi dibolak-balik itu sesuatu yang naluri manusia. Sehingga tidak perlu kemudian khawatir dengan keterbolak-balikan itu. Jantung itu kan diagramnya itu naik turun, kebolak-balik itu. Anda justru kalau nggak kebolak-balik mati. Makanya hidup itu kan begitu, harus senang susah. Agar senang menjadi berarti harus pernah susah. Agar manis kerasa harus pernah pahit, kan begitu. Kalau manis terus jadinya kemanisan jadi banal. Iya kan? Makanya banyak orang yang ketika sebelum menikah, semua perempuan tidak cantik kecuali istrinya. Atau calon istrinya. Begitu sudah menikah, semua perempuan cantik kecuali istrinya. Itu banalitas. Anda ngumpulin duit 100 rupiah, kalau orang Jawa Timur itu ibu-ibu 500 rupiah, zaman dulu 100 rupiah, untuk pergi ke Ka'bah. Orang yang hidup di sekitar Ka'bah malah ngopi ngadep ke Ka'bah. Ada kafenya itu sekarang kan, banyak kafe-kafe yang view-nya Ka'bah. Kan goblok. Kenapa? Bersyukurlah jadi orang Indonesia jauh dari Ka'bah, sehingga Ka'bah itu tidak pernah banal. Selalu sakral di mata kita. Nah, itu keterbolak-balikan. Yang penting nikmati aja, jangan berontak dengan segala keputar-balikan itu, keterbalikan itu. Yang penting Anda tahu bahwa trek keterbalikan itu sudah trek di jalan Allah. Makanya di Al-Quran itu selalu dikaitkan antara al-haq dan as-sabr. Dan hak biasanya lebih dulu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetaplah dalam kebenaran dan sabar dalam kebenaran. Jadi setiap Anda berada di trek kebenaran pasti kebolak-balik tuh. Dan Anda harus bersabar. Yang penting pastikan keterbolak-balikannya itu di jalur kebenaran. Makanya hak dulu baru sabar. Jangan sabar di sesuatu yang belum tentu Anda ketahui kebenarannya. Goblok. Jadi pastikan dulu, oh ini benar. Oh saya berguru kepada orang yang benar.
gurunya menguji ini dan itu, ya udah ikhlas karena kebenaran ini harus ditirakati dengan sabar. Sehingga kemudian keterbolak-balikan itu menjadi nikmat. Dan yang terakhir ini aspek rasionalnya mungkin ya. Kalau dalam logika itu ada yang namanya mafhum mukhalathah. Pemahaman yang terbalik. Mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman yang terbalik. Semalam saya ngobrol sama Sabrang soal itu. Jadi kadang kebenaran itu kalau kamu gak bisa jangkau iya karena keterbatasannya, maka pakai skema dalam logika mafhum mukhalafah. Coba lihat sebaliknya. Kamu gak mungkin nih menjangkau Tuhan kan? Gak mungkin kamu melogikakan Tuhan. Maka ambil yang sebaliknya. Oh, bahwa tidak mungkin semua ini dengan segala keteraturan dan keindahannya gak ada yang bikin. Gak mungkin tiba-tiba jreng gitu. Pasti ada yang bikin. Yang bikin siapa? Otak kita gak akan mungkin sampai. Maka ya udah, iman aja, yakin saja. Apakah iman tidak logis? Logis, karena itu hasil dari pola berpikir kebolak-balik, mafhum mukhalafah. Gak mungkin. Makanya ada satu cerita tentang seorang ateis dengan seorang teis yang berdebat. Ini saya gak tahu cerita ini beneran apa enggak, tapi ini diceritakan oleh para ulama untuk memberikan basis logika kepada orang-orang awam tentang bagaimana Tuhan itu nggak mungkin kita pungkiri. Dia mau debat, janjian besok kita debat. Kemudian di mana? Di kampungnya si ateis. Pergi ke kampungnya si ateis, orang yang beriman ini harus nyebrang sungai. Sampai 3 jam setelah waktu yang ditentukan, si orang yang beriman ini nggak datang. Maka kemudian kata ateis itu dengan jumawa dia bilang, gimana orang beriman? Terlambat, nggak tepat waktu, atau mungkin dia nggak datang. Hingga kemudian setelah beberapa jam dia datang. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Kata dia, iya saya tadi kan harus nyebrang sungai. Nah sampai pinggir sungai, di bibir sungai, saya nggak dapat kendaraan. Terus gimana kamu sampai ke sini? Kata si ateis. Kata dia, iya tadi saya nongkrong-nongkrong aja, rokokan, kemudian tiba-tiba ada pohon jatuh, jebret, tiba-tiba jadi perahu, saya naik ke sana, kemudian saya berangkat ke sini nyebrang. Dia ketawa, mana mungkin ada pohon jatuh jebret, kemudian jadi perahu, kemudian nyampe ke sini. Nggak mungkin itu, emang goblok kamu, kata dia. Pantesan kamu beriman. Kata dia, kamu perahu aja gak percaya, apalagi bumi dan seisinya ini. Ada begitu saja, gak ada yang bikin. Goblok kamu, kata dia. Artinya itu, mafhum mukhalafah. Keterbalikan itu bisa menjadi basis logika. Misalnya Anda, istri saya kok tidak baik ya kepada saya. Itu jangan buru-buru Anda pisah ranjang. Coba pikir, siapa tahu dia memang tidak baik, tapi kan tidak jahat. Artinya dia tapi tidak jahat loh, tidak pernah menjahati saya. Artinya keterbalikan itu secara logika, secara spiritual itu menjadi penting saya rasa untuk menjadi penguat kita dalam menjalani kehidupan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih.